Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa di Morning Devotion hari ini. Saya percaya kabar Bapak Ibu, saudara-saudariku semua dalam keadaan baik di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pribadimu yang hebat dan luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami tidak takut berjalan di dalam kegelapan sekalipun, sebab Engkau yang menyertai kami. Tangan-Mu menuntun kami, membimbing kami, mengangkat kami. Dan hari ini kami bangun di pagi hari, kami naikkan syukur kami untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Yes, Lord Jesus. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun
selamanya Kau Tuhan, untuk selamanya Kau Rajaku. Tiada yang sepertimu, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Good morning, selamat pagi semua jemaat, puji nama Tuhan. Haleluya, hari yang baru tentunya kita percaya ada berkat Tuhan yang baru dan perlindungan Tuhan akan terus terjadi buat setiap kita. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah istirahat, kami bisa bangun di hari yang luar biasa, dan biarkan Kau terus menyertai kami Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk kami melewati segala yang harus kami lewati hari ini. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Masih ada mujizat di dalam nama Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang sulit bagi kami. Kami mau terus percaya, kami mau terus berharap, kami mau terus ada dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini temanya instan atau proses. Nah, saja kita baca dari Lukas 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawa masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangun dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub dan lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Luar biasa sekali. Dalam kisah yang barusan kita baca, kita melihat bagaimana ada satu komunitas yang bisa menggoncangkan sorga dan membuat Yesus tidak tahan untuk segera melepaskan mujizat, memberikan yang terbaik. Tapi untuk itu terjadi diperlukan yang namanya proses atau waktu. Tanpa proses tidak akan ada kualitas. Karena yang instan hanya akan cepat habis dan juga tidak menyehatkan. Saya rasa kita semua paham, bukan? Kita harus bisa melewati waktu. Jangan yang instan. Yang instan itu cepat habis. Bahkan tidak menyehatkan buat kita. Kalau kita terlalu sering yang instan-instan, maka itu bisa berbahaya. Tapi kalau kita lebih sering lagi menikmati proses, kita lebih sering lagi masuk dalam waktu itu, maka saya percaya kita akan menjadi semakin berkualitas. Sama seperti komunitas ini. Mereka membawa rekan mereka yang sakit, yang lumpuh.
Segala upaya mereka kerjakan. Ya, mereka nggak menyerah, mereka pantang mundur, maju terus. Ini yang luar biasa. Nah, untuk kita bisa melewati proses, untuk kita bisa menang atas proses, kita bisa kuat di dalam waktu itu, maka yang pertama diperlukan apa yang ada dalam ayat yang ke-18b. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Artinya apa? Ada kesungguh-sungguhan. Amin. Yes. Di hari-hari terakhir ini kita perlu untuk apa? Lebih sungguh-sungguh lagi. Ayo jemaat Tuhan. Ya. Kata ini menjadi kata yang sangat penting, karena tanpa kesungguhan kita nggak pernah bisa melangkah maju. Haleluya. Yes. Untuk kita bisa maju diperlukan kesungguh-sungguhan. Untuk itu ayo sungguh-sungguh. Jangan main-main dalam hidupmu. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Katakan amin. Sama seperti mereka. Mereka berusaha membawa dia masuk. Kadang-kadang kalau kita nggak punya kesungguhan, maka itu akan membuat kita mudah menyerah. Tapi beda dengan mereka. Mereka semuanya kompak, mereka punya kesungguh-sungguhan. Ya, segala cara mereka lakukan, mereka berusaha masuk. Karena waktu itu yang ada, yang datang tuh orangnya banyak banget. Dan kita udah merasakan ketika kita ada di satu kumpulan orang yang banyak, untuk jalan maju ke depan itu kita harus berjuang. Ya, diperlukan kesungguh-sungguhan. Haleluya, ayo. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, katakan amin. Yes. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang ke-18a, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Perhatikan, yang kedua, kita harus punya alasan yang tepat. Amin. Yes. Punya alasan yang tepat. Ketika orang-orang itu datang kepada Yesus, Yesus melihat bahwa mereka punya alasan yang tepat. Dan Yesus menjadikan alasan yang tepat itu untuk apa? Untuk membuat mujizat. Yesus selalu memerlukan alasan untuk bertindak, karena semua yang dia kerjakan selalu punya tujuan. Amin. Bisakah kita memberikan sesuatu yang bisa dilihat oleh Yesus sebagai sebuah alasan bagi Yesus untuk memberikan pertolongan kepada kita? Orang-orang ini ya, mereka bukan cuma berusaha dengan kesungguhan untuk masuk, tapi mereka juga memperlihatkan kepada Yesus. Yesus, lihat, ini loh alasannya Yesus. Kamu harus buat mujizat. Ini alasannya, lihat ini. Nah, itu luar biasa. Kita juga harus datang kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan, ini loh. Yesus, ini loh alasannya kenapa engkau harus buat mujizat ini. Tolong Yesus, tolong. Itu yang luar biasa. Haleluya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ayat yang ke-19b. Ya, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu. Wow, keren sekali ini mereka. Mereka punya kesungguh-sungguhan. Ya, mereka memberikan alasan yang tepat. Dan yang ketiga, mereka nggak kenal menyerah. Bagi mereka, sekali maju, maju terus. Nggak ada mundur. Jalannya nggak bisa kita lewati, maju terus, pasti ada jalan. Mereka nggak kenal menyerah. Amin. Saya percaya cara Tuhan ajaib, tapi cara Tuhan juga bisa melalui berbagai hal. Maka itu jangan kenal menyerah. Haleluya. Yes, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita coba ini, kita mengandalkan Tuhan. Kita coba ini, kita mengandalkan Tuhan. Dan semua yang kita coba itu benar, nggak salah. Kita andalin Tuhan. Saya percaya pasti akan ada pertolongan dan mujizat yang Tuhan gerakkan lewat hal-hal tersebut. Amin. Haleluya. Jangan kenal menyerah. Sama seperti mereka. Waktu mereka coba masuk lewat pintu nggak bisa. Mereka naik ke atap. Bayangin loh. Naik ke atap sambil bawa orang yang lumpuh. Kira-kira mudah nggak itu? Kira-kira cepat nggak itu? Oh, justru sulit.
Justru itu penuh perjuangan. Mungkin mereka bisa capek, bisa gemetar tangan mereka, mungkin kaki mereka karena membopong loh, membawa orang lumpuh. Tapi mereka tetap terus, ayo sedikit lagi. Aduh aku gak kuat, tenang. Ayo berjuang, sedikit lagi. Ini luar biasa. Sehingga akhirnya apa? Mereka sampai di atap. Gak cukup sampai di situ. Apa yang mereka lakukan? Mereka bongkar atapnya. Mereka harus berusaha lagi. Mereka harus kerjasama lagi. Dan setelah terbongkar apa yang terjadi Bapak Ibu? Masih belum berhenti juga. Mereka menurunkan orang yang lumpuh itu dari atas. Bukan langsung diturunin gitu aja, dilempar gitu ya enggak. Tapi mereka turunkan. Perlu ada perjuangan lagi. Dan mereka enggak menyerah. Mereka tetap berjuang. Ayo, sedikit lagi. Mungkin mereka ada yang berteriak, Yesus, lihat ini Yesus, lihat ini. Dan semua orang yang ada di rumah itu, di ruangan itu, mereka melihat. Tapi semuanya tetap kompak, ayo berjuang, ayo sebentar lagi, dikit lagi. Mereka yang ada di atas itu, ayo. Itu luar biasa. Sampai akhirnya apa? Orang yang lumpuh itu ada di depan Yesus. Tapi ternyata masih enggak cukup juga. Ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi justru berkata, siapa dia bisa mengampuni orang yang berdosa? Siapa dia? Bisa jadi semua mata melihat kepada mereka. Gara-gara omongan ahli Taurat ini. Gara-gara omongan orang Farisi. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap melihat kepada Yesus. Mereka gak menyerah. Yesus ini loh, ayo. Haleluya, ini luar biasa. Ayo jangan kenal menyerah. Berjuang terus. Saya selalu katakan, selama masih ada nafas, kita berjuang. Selama masih ada nafas, kita berharap. Tidak mudah, pasti, yes. Tapi jangan pernah menyerah. Haleluya, jangan menyerah. Yang berikutnya, yang keempat, 19c. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Apa sih yang keempat? Kompak. Yes. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka tahu bagaimana harus bergerak. Mereka kompak. Enggak mudah loh nurunin. Perlu kerjasama. Perlu komunikasi yang jelas. Oke, turun sebentar. Oke. Perlu. Ya. Menaikkan tidak mudah, menurunkan juga tidak mudah. Tapi mereka kompak. Suami istri engkau harus kompak. Dalam pelayanan saya harus katakan harus kompak. Ya, kalau nggak kompak susah bisa tercapai. Tapi kalau kompak pasti bisa tercapai. Katakan amin. Haleluya. Ya, ayo kita mau kompak. Suami istri kompak ya. Amin. Ayo, orang tua juga harus kompak sama anaknya, anak juga harus kompak sama orang tuanya. Amin. Nah, yang berikutnya yang terakhir 20a. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Wow. Dikatakan Yesus tidak melihat iman orang yang sakit, tapi Yesus melihat iman mereka yang sakit dan yang membawa orang-orang sakit itu. Sorry saya ralat. Yang sakit dan yang membawa orang sakit itu maksud saya. Artinya apa? Iman korporat. Yes. Kalau kita punya iman yang sama-sama, itulah saya sebut iman korporat. Yesus melihat iman mereka dan mujizat Tuhan terjadi. Terkadang enggak cukup cuma iman satu orang. Diperlukan iman bersama-sama. Itulah yang saya sebut iman korporat. Sehingga Yesus berkata, Yesus melihat iman mereka. Wow. Ayo di hari-hari ini kita mau terus punya iman korporat. Di gereja kita punya iman korporat. Amin. Di keluarga kita punya iman korporat bersama-sama.
Dan kita akan melihat ada cara-cara Tuhan untuk menolong setiap daripada kita. Katakan amin. Haleluya. Bapa, hamba-Mu selesai. Biarkan setiap umat-Mu menikmati proses dan bukan instan. Dari kisah ini kami menerima pelajaran yang luar biasa. Kami mau praktekkan, kami mau hidupi dengan kekuatan yang daripada-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas.